Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita akan memasuki sesi yang berikutnya di dalam video ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai pelajaran. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa kami masih memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hamba-Mu meminta kepadamu supaya Engkau memberikan kepada setiap kami pengertian yang benar tentang Allah sendiri, agar kami mengerti kehendak-Mu dengan sempurna dan hidup kami layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu. Biarlah kami memberikan buah yang baik di dalam kehidupan ini dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga hidup kami tidak diombang-ambingkan lagi dengan berbagai macam pengajaran. Kuatkan kami di dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami senantiasa mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakkan kami untuk mendapat bagian bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan memasuki pelajaran tentang pikiran Kristus. Yang lalu kita mempelajari tentang pertempuran pikiran. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa mengcounter pikiran-pikiran kita yang senantiasa bertempur memikirkan hal-hal yang sia-sia. Nah saudara, pikiran merupakan pusat aktivitas kehidupan kita sebelum kita bertindak secara fisik. Apapun yang kita lakukan setiap hari itu dimulai dari pikiran. Dan dalam Amsal 23 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang berlangsung di dalam pikiran kita, demikianlah apa yang akan kita perbuat. Itu akan termanifestasi keluar sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misalnya saudara, pada waktu kita bangun tidur, kita sudah memikirkan apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Kita sudah punya daftar, kita punya list di dalam benak kita sebelum satu pun juga kita lakukan. Jadi apa yang kita pikirkan itu sangat penting. Demikian juga halnya dengan peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia, bangsa, negara. Hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam sebuah relationship. Apakah itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, sejarah yang baik, sejarah yang buruk, itu semuanya adalah hasil pemikiran daripada manusia. Nah, di dalam pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang dua hukum. Mari kita kembali kepada hukum yang ada di dalam manusia dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Dalam Roma 7 ayat ke-21 sampai ke-23 dikatakan, demikianlah aku mendapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, yaitu di dalam manusia rohku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 unsur saudara, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di sini kita juga bisa melihat adanya 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kalau kita melihat rangkuman daripada ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan ada 2 unsur dan 2 hukum. Unsur itu adalah roh yang bertentangan dengan tubuh, dan hukum itu adalah hukum Allah yang bertentangan dengan hukum dosa. Nah, keduanya ini berjuang melawan hukum akal budi, yaitu pikiran yang ada di dalam jiwa. Nah, Paulus mengatakan, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Di manakah yang baik dan yang jahat itu tinggal? Dalam ayat ke-22 kita melihat di dalam batinku atau di dalam manusia rohku dikatakan, aku suka akan hukum Allah. Jadi roh sesungguhnya menyukai hukum-hukum Allah. Hukum itu adalah hukum yang baik dan dia tinggal di dalam roh kita. Jadi yang baik itu ada di dalam roh kita. Nah, dalam ayat ke-23 dikatakan, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ada hukum yang lain
yang sebetulnya itu adalah hukum dosa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi saudara, yang jahat itu, hukum dosa itu tinggal di dalam tubuh kita. Dua ekstrim di sini, yang baik dan yang jahat, kedua-duanya ada di dalam tubuh kita. Dan keduanya berjuang untuk mendapatkan tempat di dalam akal budi kita. Pikiran kita menjadi daerah perebutan yang baik dan yang jahat antara Allah dan setan. Ayat yang ke-24 mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus mengatakan, saudara, bahwa hukum Allah dan hukum daging ini bertentangan. Paulus ingin melakukan apa yang baik, apa yang benar, tetapi tubuh ini senantiasa menjadi batu sandungan, senantiasa ingin mendapatkan tempat, ingin mengambil alih untuk memenangkan manusia roh itu sendiri. Jadi bagaimanakah kita dapat melakukan apa yang baik? Gimana caranya, saudara? Langkah pertama setelah kita lahir baru ialah mengisi manusia rohmu dengan kebenaran firman Allah. Tidak ada yang lain. Mari kita melihat Roma 7 ayat 21 sampai 23 dari terjemahan Alkitab mudah dibaca. Dikatakan di sini, jadi inilah kesimpulannya. Walaupun hatiku mau melakukan hal-hal yang baik sesuai hukum Musa, tetapi terlalu gampang sekali buatku melakukan kejahatan. Dalam hatiku atau di dalam rohku, aku senang sekali dengan semua peraturan dalam hukum Allah. Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain atau hukum lain yang bekerja dalam diriku. Peraturan itu berperang melawan peraturan Allah yang aku suka dalam pikiranku. Peraturan lain itu yang bekerja dalam anggota-anggota tubuhku adalah kuasa dosa. Dan itu mengikat aku supaya menjadi hamba dosa. Nah, perhatikan saudara, di sini dalam ayat yang ke-22 dikatakan dalam hatiku. Jadi dalam manusia rohku, aku senang sekali dengan peraturan hukum Allah. Dan di ayat 23 dikatakan peraturan Allah yang aku suka di dalam pikiranku, yaitu di dalam jiwaku. Kita telah mempelajari begitu banyak tentang roh dan jiwa. Dan keduanya ini terjalin sangat erat, intertwined. Di sini dikatakan bahwa hatiku senang sekali dengan semua peraturan dalam hukum Allah dan peraturan Allah yang aku suka dalam pikiranku. Keduanya, saudara, manusia rohmu dan jiwamu, pikiranmu itu senang dan menyukai hukum Allah. Itulah sebabnya kita harus senantiasa mengisinya terlebih dahulu dengan firman Allah, bukan dengan kepintaran lain. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Jadi bukan pengetahuan-pengetahuan yang ada kalau kita nggak belajar ilmu-ilmu yang lain, sepertinya kita akan kalah. Bukan itu, saudara. Tapi yang pertama kali yang harus kita miliki sebelum kita mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang lain, ialah belajar tentang hukum Allah. Karena takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Nah, keterikatan keduanya antara roh dan jiwa itu menjadikan seluruh kandungan manusia roh itu menjadi kandungan jiwa. Ingat ilustrasi air dan jeruk? Keduanya itu menyatu, dan jika kita mengisinya dengan firman Allah, mengaktifkan manusia roh kita, melatihnya, maka segala intelektual dan kemampuan manusia rohmu itu akan menjadi intelektual dan kemampuan daripada jiwamu sendiri. Jadi pikiran yang ada di dalam manusia rohmu itu akan terangkat menjadi pikiranmu yang akan mengambil alih pikiran duniawimu. Apa yang kau pikirkan ketika engkau mengisinya dengan kebenaran firman Allah, maka engkau akan memikirkan perkataan-perkataan Allah saja. Sebaliknya, kalau engkau tidak pernah mengisi manusia rohmu dengan kebenaran firman Allah, maka yang lahir di sini adalah pikiran intelektualmu sendiri. Pikiran manusia, pikiran yang dari dunia, pikiran-pikiran yang setan coba untuk masuki ke dalam pikiran kita. Nah, saudara, Alkitab berbicara tentang pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran itu sangat penting. Mengingat pentingnya agar manusia roh kita itu bisa menjadi yang paling dominan dalam kehidupan kita. Hal yang perlu diketahui pada hari kelahiran baru, itu yang dilahirkan baru adalah manusia roh, bukan jiwa kita, bukan pikiran kita. Manusia roh kita itu sama sekali baru, sama seperti bayi yang baru lahir, dan perlu diberi makan supaya dapat bertumbuh dan memperoleh kekuatan
menjadikannya dewasa. Anda tidak menjadi dewasa secara fisik jika Anda tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi minum susu pada waktu kecil, lalu tidak pernah diberi makan oleh orang tuamu. 1 Petrus 2 ayat yang kedua mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi memang kita ditentukan untuk makan atau minum susu pada waktu kita lahir, baik secara jasmani maupun secara rohani. Keduanya membutuhkan makanan. Dikatakan supaya olehnya kita ini bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saya ingin membicarakan tentang keselamatan yang dibicarakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 ini. Keselamatan yang dimaksudkan di sini bukanlah keselamatan roh, saudara. Karena roh kita sudah dilahirkan baru dan roh itu sudah pasti menuju kepada kekekalan. Jadi keselamatan apakah yang dibicarakan di sini? Mari kita lihat dari Yakobus 1 ayat ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, di sini dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, kedua penulis, Petrus dan Yakobus, tidak menuliskan ayat-ayat ini untuk orang-orang berdosa ataupun untuk dunia, tapi mereka menuliskannya untuk gereja Tuhan. Surat para rasul ini semuanya ditulis untuk orang-orang percaya. Petrus mengatakan di sini agar sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sedangkan Yakobus mengatakannya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di sini Petrus menginginkan gereja Tuhan dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sedangkan Yakobus menghendaki keselamatan jiwa. Keduanya tanpa diragukan itu berbicara mengenai pertumbuhan dan keselamatan jiwa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa intelektual dan emosi jiwa masih memerlukan keselamatan. Mereka tidak mengalami kelahiran baru, tetapi diperbaharui atau direstorasi. Nah, ide yang salah di dalam gereja Tuhan tentang keselamatan adalah Tuhan hanya menyelamatkan satu sisi saja, yaitu roh. Artinya kita ini sudah aman, kita pasti masuk sorga ketika kita meninggalkan tubuh jasmani ini. Jadi kita merasa sudah tenang. Apapun yang terjadi di dunia ini, kalau nanti kita mati, kita pasti pulang ke sorga. Tetapi saudara, ini bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa berasumsi bahwa Tuhan meninggalkan sisi yang lainnya, yaitu jiwa dan tubuh, karena itu tidak terlalu penting. Kenyataannya, semuanya itu penting. Tuhan memberikannya kepada kita, itu membuktikan bahwa kita membutuhkan semuanya, dan semuanya harus dalam keadaan sehat, bisa berfungsi, bisa berdampak. Saudara, pada waktu saya diselamatkan, saya juga tidak mengerti. Saya pikir yang paling penting adalah roh kita sudah diselamatkan dan kita pasti akan masuk sorga. Yang lain ya nggak tahulah bagaimana. Pokoknya kalau kita mati sudah ada tempatnya, saya bisa pulang ke sorga. Ternyata setelah saya mempelajari Alkitab, terutama ketika saya mempelajari topik ini, saya mengerti bahwa ternyata Tuhan juga menginginkan jiwa kita diselamatkan agar kita bisa hidup berkemenangan. Kalau kita melihat kedua ayat di atas, kita tahu bahwa ternyata keselamatan jiwa itu amat sangat penting. Kita harus senantiasa memperbaharui pikiran kita untuk mendapatkan keselamatan jiwa. Mari kita lihat Roma 12 ayat kedua. Dikatakan di sini, itu berarti janganlah kita ikuti cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia ini. Tetapi marilah kita serahkan diri kepada Allah dan Ia akan memperbarui pikiran kita. Dengan begitu kita dapat mengetahui apa yang termasuk dalam kehendak Allah dan apa yang terbaik dalam setiap situasi. Maksudku, kita dapat mengerti dan memilih apa yang baik dan bijaksana bagi kita dan apa yang menyenangkan Tuhan. Selama ini kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kebiasaan-kebiasaan kita dengan manusia lama.
Tuhan ingin kita untuk menyerahkan diri agar Dia bisa memperbaharui pikiran kita. Bagaimanakah caranya, saudara? Yaitu dengan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dengan begitu kita bisa mengetahui apa yang termasuk di dalam kehendak Allah. Apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kita senantiasa berkata ingin mengikuti kehendak Allah. Apakah yang menjadi panggilan dalam hidup kita? Apakah kehendaknya dalam setiap situasi yang kita hadapi? Apakah Dia menghendaki kita untuk memperoleh inner healing? Apakah benar kita masih hidup di bawah kutuk nenek moyang dan memerlukan pelepasan? Jika ya, sampai berapa kali kita harus menerima inner healing dan pelepasan itu? Lalu apakah hidup miskin, sakit penyakit itu berasal dari Tuhan? Apakah itu merupakan kehendak Tuhan? Dan seterusnya, saudara. Jadi jika pikiran kita tidak menerima pembaharuan oleh firman Allah, maka semua pertanyaan di atas itu akan dijawab oleh dunia, daging, dan setan. Mereka lah yang akan menjadi penuntun dan penguasa hidup kita. Tanpa pembaharuan pikiran di dalam manusia roh kita, itu kita akan menemukan banyak kesulitan di dalam kita mengerti kehendak Allah. Melalui ayat-ayat di atas kita menjadi jelas bahwa keselamatan jiwa sangat dikehendaki Allah agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Kita bisa punya otoritas, kita bisa punya kuasa, kita bisa mengatasi setiap badai yang datang di dalam hidup kita. Kita bukan hanya ingin memiliki intelektual atau menjadi orang yang anti intelektual, tapi kita ingin mengikuti tuntunan Allah sesuai dengan keinginan hatinya Allah. Amin, saudara. Seperti kita ketahui, saudara, pikiran kita ini sudah terprogram dengan pikiran yang lama. Roma 8 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, kita sudah terbiasa memikirkan hal-hal yang dari daging. Kita sudah memiliki program pikiran kedagingan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun melalui hal-hal yang kita bicarakan pada sesi yang lalu. Pikiran kita ini terbentuk dari keluarga, lingkungan, pendidikan, dan kultur. Bapak Kenneth Hagin mengatakan bahwa gereja tidak memerlukan lebih banyak kursi, gedung yang lebih mewah, alat musik yang lebih canggih, tetapi gereja membutuhkan pembaharuan pikiran. Pikiran kita sudah begitu terpola dan terprogram dengan cara pikir sistem dunia dengan segala macam ide, informasi, pesan-pesan, dan filosofi. Pikiran kita sudah terbiasa memproses masukan-masukan tersebut. Kita menerima, kita menganalisa, kita mengevaluasi, dan kita memberi penilaian terhadap apa yang kita terima itu. Beberapa dari hasil analisa tersebut kita buang, tapi yang lain kita pertimbangkan, kita simpan, lalu kita jadikan bahan referensi untuk masa yang akan datang. Tetapi beberapa yang sudah kita terima, itu sudah kita persembahkan kepada kehendak kita. Inilah yang kita lakukan. Apapun juga saudara, yang kita lakukan, yang menjadi kehendak kita, menjadi bagian daripada hidup kita, itu kita terima berdasarkan seluruh informasi yang masuk, kita proses di sini, kita lakukan. Dan pada akhirnya, semua itu akan mempengaruhi sikap kita, sadar maupun tidak sadar. Ada seorang dokter yang terkenal, saudara, dia mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya sudah jenuh dari telinga sampai ke atas. Alasannya karena pikiran mereka sudah dipenuhi dengan ide-ide gila yang mereka ambil dari dunia. Semua ide-ide itu bertolak belakang dengan pikirannya Tuhan. Untuk itulah kita perlu mereset ulang pikiran kita. Saya tahu tidak terlalu mudah saudara untuk kita bisa mereset ulang semua pembentukan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kita sudah menghidupinya begitu lama. Namun saya juga percaya melalui iman kepada Tuhan, melalui firman-Nya, kesabaran dan pertolongan Roh Kudus, kita semua dapat melakukannya. Amin. Nah, waktu kita katakan mereset ulang pikiran kita, itu sama dengan mereset ulang komputer atau handphone Anda. Artinya saudara, semua data yang ada di dalam handphone Anda ini akan dibersihkan, dihilangkan sama sekali, dikosongkan, dikembalikan sesuai seperti waktu kita membelinya. Di sini dalam handphone Anda atau dalam komputer Anda itu dikatakan back to factory default.
Lalu setelah itu akan bisa kita isi dengan segala sesuatu yang baru. Nah saudara, di rumah saya memiliki komputer iMac. Anak saya kasih saya satu komputer yang besar yang dia sudah tidak mau pakai lagi. Sebelum dia memberikannya kepada saya, itu dia reset semuanya. Dia hilangkan semua data, semua program-program yang apps-apps itu yang tidak diperlukan lagi, itu semuanya dia hapus. Sepertinya komputer itu menjadi baru kembali. Lalu saudara, dengan komputer itu saya bisa memasukkan semua app yang saya mau, semua data-data, file-file saya itu saya bisa masukkan kembali. Lalu komputer saya ini dari waktu ke waktu itu selalu diupdate. Bukan saya yang mengupdate, tetapi karena saya belinya itu iMac dari Apple, itu dari pabriknya, dari Apple sendiri, itu mereka mengirimkan update-update yang baru setiap saat. Nah, update itu saudara, tujuannya adalah untuk membuat speednya itu lebih cepat. Jadi kecepatannya itu dibikin naik, ada fitur-fitur baru, ada software yang lebih canggih, dan ini mempunyai sistem keamanan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau Apple itu tidak mudah untuk dimasuki oleh virus-virus. Bahkan saudara, kadang-kadang kalau saya mempunyai aplikasi yang lain, dengan di-upgrade-nya komputer saya itu kadang-kadang aplikasi yang lain itu nggak bisa lagi connect, nggak bisa lagi kompatibel, nggak bisa lagi itu memadai, karena tidak secanggih update yang baru. Demikian juga dengan kita saudara. Pada waktu kita lahir baru, itu manusia, roh kita memiliki speed atau kecepatan yang sangat tinggi, kapasitas yang besar, mampu melakukan perkara-perkara roh, berkuasa, dahsyat, namun tanpa pembaharuan pikiran, kita akan tetap tinggal dalam manusia Adam. Speed kita jadi lamban, saudara. Kita tetap berjalan dalam kelemahan, di dalam dosa, di dalam sakit penyakit, dalam kemiskinan. Kita tidak bisa memproses perkara-perkara rohani. Kita menjadi bingung kalau ada orang yang berbicara tentang perkara-perkara roh. Karena manusia duniawi tidak bisa menerima perkara-perkara roh. Nah, kalau Anda melihat dua gambaran komputer ini, kita bisa melihatnya dengan jelas. Yang satu adalah komputer yang jadul, yang satu adalah komputer masa kini. Saya tidak bisa memindahkan data-data dari komputer yang jadul itu ke dalam komputer yang baru, ataupun software dari komputer yang baru ke dalam komputer yang jadul tadi. Keduanya mempunyai sistem prosesor dan cara kerja yang berbeda sama sekali. Keduanya tidak dapat memproses software dan data, dan kemungkinan kalau kita paksakan itu akan crash. Tidak mungkin teknologi yang canggih saudara itu dimasukkan ke dalam casing yang lama. Demikianlah pikiran lama kita tidak akan bisa kompatibel, tidak akan bisa memadai, tidak akan bisa cocok sama sekali dengan kapasitas manusia barumu. Yesus berkata dalam Markus 2 ayat ke-22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Jadi pikiran Adam tidak akan pernah bisa menerima perkara-perkara rohani. Dan kalau itu dipaksakan, di sini dikatakan, anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Artinya, kedua-duanya akan rusak dan tidak bisa bermanfaat ataupun berdampak bagi kehidupan. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, kantong kita yang sudah baru itu harus diisi dengan anggur yang baru. Pembaharuan pikiran itu merupakan sebuah keharusan dan merupakan proses pengudusan untuk keselamatan jiwamu yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Itu tidak terjadi dalam satu malam, satu minggu, satu tahun. Bahkan saudara, ini merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Proses kekudusan itu adalah jalur yang sangat panjang. Oleh sebab itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam proses pengudusan, kita harus mematikan hal-hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini,
yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jelas saudara, kita ini harus melalui proses pengudusan yang terus-menerus melalui proses pembaharuan pikiran. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat dua macam pikiran, yaitu pikiran Allah dan pikiran manusia. Dalam Matius 16 ayat ke-23, Yesus berkata, ketika dia berpaling dan berkata kepada Yesus, dia berkata seperti ini, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara, perhatikan apa yang Alkitab perkatakan. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang dua macam pikiran, yaitu pikiran Allah dan pikiran manusia. Allah menghendaki kita untuk berpikir seperti pikiran Allah. Untuk itu kita harus belajar untuk mendisiplinkan pikiran kita. Kolose 3 ayat kedua dan ketiga. Arahkanlah pikiranmu dan biasakanlah tetap fokus pada perkara-perkara di atas. Perkara-perkara surgawi. Bukan perkara-perkara di bumi yang hanya memiliki nilai sementara. Karena engkau telah mati terhadap dunia dan kehidupan baru, kehidupan nyatamu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita telah mempelajari bahwa pikiran merupakan medan pertempuran yang strategis di muka bumi ini. Karena kita menyaksikan semua peristiwa yang berlangsung melalui panca indera kita. Tanpa disiplin pikiran, kita akan mudah diombang-ambingkan dengan apa yang kita saksikan melalui panca indera tadi. Yakni semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan apa yang kita rasakan. Seringkali orang membiarkan pikirannya itu dibuka untuk apa saja tanpa mendisiplinkannya dengan kebenaran firman Allah.